Selamat hari Minggu yang diberkati. Ada Shalom. Seperti biasa, sama-sama kita katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini secara khusus saya mau sharing buat saudara, tentunya sharing yang akan memberkati saudara sekaligus memberikan jaminan dan rasa percaya diri buat saudara, buat saya sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang berpikir kalau kita bisa membuat orang Kristen yang lain ragu atau tidak yakin. Dengan kata lain, kalau kita bisa menempatkan orang Kristen yang lain dalam satu keadaan di mana mereka bertanya-tanya karena mereka tidak yakin. Apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah saya sudah diselamatkan? Maka kita akan membantu mereka supaya mereka bisa memiliki hidup yang lebih kudus lagi. No. Ini sangat jauh dari kebenaran. Hal ini justru bisa membuat orang Kristen merasa berdosa, merasa kotor, semakin jauh dari Tuhan, dan mereka justru tidak berani datang kepada Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22, kita lihat firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Tuhan mau saudara dan saya berani datang menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Amin. Tuhan tidak mau saudara datang menghadap Allah memiliki keraguan. Apakah dosa saya sudah diampuni? Tuhan tidak mau saudara datang kepada Allah memiliki keraguan. Apakah saya sudah diselamatkan? No. Tuhan mau saudara dan saya datang menghadap Allah dengan tulus ikhlas dan memiliki keyakinan iman yang teguh. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Di sini perhatikan baik-baik kalimatnya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh, dengan hati yang tulus ikhlas. Karena, perhatikan baik-baik, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu sebabnya saya mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Apa yang membuat saudara berani datang menghadap Allah dengan tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh? Kamu harus tahu kebenaran. Kita akan lihat ayat-ayat sebelumnya. Ini yang membuat saudara memiliki keberanian untuk datang kepada Allah, memiliki keyakinan iman yang teguh dan hati yang tulus ikhlas. Kita lihat dari ayat yang pertama, Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Alkitab mengatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, gambaran saja dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Sama seperti halnya foto keluarga saudara. Misalnya kalau saudara bepergian ke luar negeri atau saudara berpergian ke luar kota, saudara biasanya membawa foto keluarga saudara. Sewaktu-waktu saudara kangen, saudara bisa liatin fotonya. Betul? Dan saya mau saudara mengerti, apa yang saudara lihat ini hanya gambar. Ini hanya bayangan. Kemudian setelah saudara selesai bepergian, saudara kembali ke rumah, saudara sudah ada di dalam rumah, istri saudara juga di dalam rumah, anak-anak saudara juga ada di dalam rumah. Tetapi yang menjadi permasalahan, saudara tetap melihatin fotonya. Saudara tetap lihatin fotonya, padahal istri saudara di depan saudara, anak saudara di depan saudara. Ada sesuatu yang salah kalau saudara tetap melihatin fotonya, ngeliatin gambarnya. Alkitab mengatakan, saya mau saudara mengerti, semua korban yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penebus salah, penghapus dosa, ini semua merupakan gambaran atau bayangan dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya kalimat selanjutnya mengatakan, karena itu dengan korban yang sama, yang dipersembahkan terus menerus setiap tahun, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Kata menyempurnakan di sini, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, kata menyempurnakan di sini
Bukan berbicara tentang menyempurnakan dalam hal perbuatan. Tapi kata menyempurnakan di sini berbicara tentang menyempurnakan kesadaran saudara. Jadi dengan kata lain ketika saudara datang kepada Allah, menghadap Allah, Allah mau saudara memiliki kesempurnaan di dalam kesadaran saudara. Kalau saudara datang kepada Allah, Allah mau saudara jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kalau saudara memiliki kesadaran akan dosa, maka saudara tidak akan pernah berani datang kepada Allah. Banyak orang Kristen hari ini mereka tidak berani datang kepada Allah karena mereka masih berpegang kepada cerita-cerita dalam perjanjian lama. Kalau kamu berdosa, kamu datang sama Tuhan, kemungkinan kamu mati semakin besar. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah berkata, orang berdosa harus mati. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang datang dengan takut dan gemetar. Mereka tidak punya jaminan. Mereka tidak punya kepastian. Mereka datang dengan takut dan gemetar. Sekalipun mereka datang terkesan buru-buru. Bapak dalam surga, amin. Selesai. Padahal kalau mereka bertemu dengan teman mereka, makan di restoran, nongkrong di kafe, mereka bisa ngobrol berjam-jam. Mereka menikmati. Padahal teman mereka, teman yang juga tidak sempurna. Satu saat teman mereka bisa berbicara tentang sesuatu yang buruk di belakang mereka. Suatu saat teman mereka bisa berbuat sesuatu yang jahat terhadap mereka. Sedangkan Tuhan, Allah saudara Allah saya, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia begitu mengasihi saudara, dia begitu mengasihi saya. Tidak pernah berkesudahan, tidak pernah terbatas. Amin. Apakah saudara berpikir Tuhan yang begitu mengasihi saudara, mengasihi saya dengan memberikan anaknya, sampai-sampai memberikan anaknya, dia akan berubah satu saat tidak lagi mengasihi saudara? No. Saya mau saudara, bahkan Tuhan mau saudara datang kepada Tuhan. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Hari ini saya mau memberikan satu jaminan sama saudara, kepastian sama saudara, supaya hari ini saudara berani datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan memiliki keyakinan iman yang teguh. Amin. Ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Apa kehendak Bapanya? Menghapuskan yang pertama. Apa itu yang pertama? Hukum Taurat. Menegakkan yang kedua. Apa yang kedua? Kasih karunia. Dari mana saya tahu? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Allah menemukan. Ada kesalahan, ada cacat pada perjanjian yang pertama, perjanjian lama, hukum Taurat. Allah menemukan ada cacat pada perjanjian yang pertama, pada hukum Taurat. Dengan kata lain, Allah tidak mau saudara dan saya hidup di bawah hukum Taurat. Allah mau saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ayat 10 sampai 12. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Alkitab mengatakan karena kehendaknya inilah. Bukan karena kehendak saudara, bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah. Saudara dan saya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ayat selanjutnya mengatakan imam dalam perjanjian lama. Mereka melakukan pelayanannya setiap hari. Mereka begitu sibuk, mereka tidak pernah duduk. Kenapa tidak pernah duduk? Karena pelayanannya tidak pernah selesai. Saudara bisa bayangkan, hanya ada satu imam besar yang melayani kurang lebih 2-3 juta orang Israel. Begitu sibuk. Dan ingat korban yang dipersembahkan, korban binatang tidak bisa menghapus dosa, korban binatang hanya mengcover dosa. Itu sebabnya mereka harus terus-menerus berulang kali setiap tahun mempersembahkan korban ini. Pelayanannya tidak pernah selesai. Tetapi Yesus, Alkitab berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan satu kali tubuhnya sebagai korban, dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan. Kenapa dia duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai.
Dosamu sudah diampuni. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampuni, dihapus. Dan oleh karena kehendaknya inilah saudara dan saya dikuduskan satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Dosamu sudah diampuni. Kata diampuni di sini dalam bahasa aslinya adalah perfect tense. Apa perfect tense? Suatu perbuatan, suatu tindakan yang hanya dilakukan satu kali, tidak akan pernah diulang. Satu kali, tidak akan pernah diulang, dan efeknya berlaku sampai selama-lamanya. Waktu dia curahkan darahnya di atas kayu salib, darahnya menguduskan saudara, menguduskan saya satu kali untuk selama-lamanya. Setelah dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosa, itu sebabnya dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa duduk? Karena pelayanannya sudah selesai. Dosamu sudah diampuni. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Apakah waktu saudara mengerti kebenaran ini, apakah kebenaran ini membuat saudara semakin seenak-enaknya hidup dalam dosa? Tidak. Ketika saudara tahu kebenaran ini, justru kebenaran ini membuat saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya, untuk membuat saudara dan saya hidup dalam kasih karunia-Nya, harus ada harga yang dibayar. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Dia harus menghukum setiap dosamu. Tapi ingat, saudara juga harus ingat, Allah adalah kasih. Dia mengasihimu. Amin. Karena dia mengasihimu, dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti. Dosamu dihukum bukan di tubuhmu, tapi di tubuhnya Yesus. Di tubuh pengganti. Kekudusan Allah dipuaskan. Kasih Allah dinyatakan. Yesus memberikan dasar yang benar buat saudara, buat saya. Oleh karena kehendaknya inilah, saudara dan saya dikuduskan satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya dikuduskan satu kali untuk selamanya. Amin. Ayat 15-17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Di sini dikatakan Roh Kudus memberikan kesaksian. Apa kesaksian yang Roh Kudus berikan kepada saudara, kepada saya? Alkitab mengatakan, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang baru. Roh Kudus memberikan kesaksian tentang perjanjian yang baru. Waktu Allah membuat perjanjian antara saudara dan saya. Perjanjian yang baru. Apa kesaksiannya? Allah tidak lagi mengingat dosamu dan Dia tidak lagi mengingat kesalahanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Roh Kudus memberikan kesaksian. Kenapa? Karena Roh Kudus menjadi saksi ketika Allah buat perjanjian yang baru dengan saudara, dengan saya. Di mana perjanjiannya dimateraikan oleh darah anaknya. Di mana? Di atas bukit Kalvari. Roh Kudus hadir di sana. Dia melihat segala sesuatu apa yang Allah lakukan ketika Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Karena Allah sudah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Allah berkata, aku tidak akan mengingat dosamu, tidak mengingat kesalahanmu. Dan hari ini Roh Kudus memberikan kesaksian sama saudara. Allah tidak lagi mengingat dosamu, tidak lagi mengingat kesalahanmu. Tapi banyak orang Kristen yang berkata, Pak tunggu dulu Pak. Bukankah Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa? Betul, ada ayat yang mengatakan demikian. Tapi saudara jangan potong-potong ayatnya. Kalau saudara baca Alkitab, jangan comot-comot ayatnya. Saudara harus baca keseluruhan. Kita lihat ayatnya secara keseluruhan. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 16 ayat 8-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini, dan kalau Ia datang, siapa Ia di sini? Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Akan 3 hal, perhatikan baik-baik. Yang pertama akan dosa, yang kedua akan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Kemudian di ayat yang ke-9, Yesus menjabarkan lebih detail lagi. Akan dosa, perhatikan baik-baik, akan dosa karena mereka tidak mau percaya kepadaku. Siapa mereka di sini? Mereka di sini berbicara tentang orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, Roh Kudus selalu menginsafkan, mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Bagaimana dengan orang percaya? Apa yang Roh Kudus lakukan? Ayat selanjutnya mengatakan, akan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu. Nah, Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Jadi Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran kepada siapa? Kepada orang yang percaya sama Yesus. Amin. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini sebelumnya iblis sudah dikalahkan. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara jangan comot-comot ayatnya, baca secara keseluruhan. Kepada orang percaya. Kepada orang percaya. Roh Kudus tidak menginsafkan akan dosa. Kamu orang berdosa, kamu kotor, kamu najis. No. Justru kita lihat tadi ayat sebelumnya, Roh Kudus memberikan kesaksian. Tuhan gak ingat dosamu, dia tidak ingat kesalahanmu. Kepada orang percaya, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Jadi ketika saudara merasa kotor, merasa berdosa, saudara berkata saya orang berdosa, saya tidak layak, dan lain segala macamnya, Roh Kudus akan datang dan mengingatkan kepada saudara apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung setiap dosamu. Dia sudah curahkan darahnya di atas kayu salib. Dia sudah menguruskan kamu satu kali untuk selamanya. Kamu adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Dia menginsafkan saudara akan kebenaran. Bukan dosa. Dalam perjanjian lama, memang Allah berkata, aku akan ingat kesalahanmu. Aku ingat dosamu. Dan aku akan membalaskan dosamu, kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga, yang keempat. Betapa mengerikan. Tapi dalam perjanjian baru, ketika Tuhan buat perjanjian yang baru, Roh Kudus menjadi saksi di Bukit Kalvari. Dia telah melihat apa yang Allah lakukan terhadap anaknya ketika Allah buat perjanjian yang baru sama saudara, sama saya. Roh Kudus bersaksi, Allah tidak lagi mengingat dosamu, dia tidak lagi mengingat kesalahanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Anaknya mati, anaknya dibangkitkan sebagai pembenaran saudara. Saudara menjadi orang yang benar. Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara. Waktu Roh Kudus datang, Yesus berkata kalau ia datang, ia mengingatkan kamu, menginsafkan kamu. Akan apa? Akan kebenaran. Amin. Dia akan selalu mengingatkan saudara apa yang Tuhan sudah selesaikan. Dia akan selalu mengingatkan saudara, kamu orang benar, kamu orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena Roh Kudus menjadi saksi. Amin. Dia melihat segala sesuatunya yang terjadi sama anaknya. Dan apa yang Allah lakukan terhadap anaknya di Bukit Kalvari. Dan hari ini dia memberikan kesaksian sama saudara. Allah tidak lagi ingat dosamu dan dia tidak lagi ingat kesalahanmu. Itu sebabnya waktu dia datang, dia tidak menginsafkan kamu akan dosa. Tapi dia menginsafkan kamu apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sehingga hari ini kamu menjadi orang yang benar. Wow, ini yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Roh Kudus menjadi saksi dan dia selalu menginsafkan kamu. Bukan dosa, tapi kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus. Katakan bersama saya, oleh darah Yesus. Amin. Saudara dan saya hari ini punya keberanian untuk masuk kemana? Ke dalam tempat kudus. Jadi hari ini saudara punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena apa yang saudara lakukan. Bukan.
saudara hari ini punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Satu jaminan yang luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena ia telah membuka satu jalan yang baru dan hidup. Katakan bersama saya, jalan yang baru yang hidup. Kalau dikatakan ada jalan yang baru yang hidup, artinya ada jalan yang lama. Dan jalan yang lama adalah jalan yang mematikan. Saudara bisa lihat dalam perjanjian lama. Kenapa saya katakan jalan yang lama yang mematikan? Setiap kali mereka mau datang sama Tuhan, kemungkinan mereka mati semakin besar. Kenapa? Kalau mereka kurang mempersiapkan diri mereka, kurang mengaku dosa mereka, mati. Karena kekudusan Allah berkata, setiap orang berdosa harus mati. Itu sebabnya berdasarkan tradisi dalam perjanjian lama, setiap kali imam besar mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menghadap Tuhan, kakinya diikat. Betul? Kakinya diikat. Kenapa? Kalau ternyata imam besarnya tidak cukup mempersiapkan diri, ketika imam besarnya menghadap Allah mati, mereka tinggal tarik dari luar. Mereka nggak mungkin masuk ke dalam. Imam besarnya aja mati, kalau mereka masuk ke dalam mereka mati. Mereka masuk, mereka mati lagi. Jadi mereka tarik dengan tali dari luar. Jadi selama ratusan tahun, mereka tidak punya keberanian. Mereka tidak punya jaminan. Mereka tidak punya rasa percaya diri untuk datang menghadap Allah. Kenapa? Karena kalau mereka kurang mempersiapkan diri mereka, kalau mereka kurang mengaku dosa mereka, kekudusan Tuhan berkata setiap orang berdosa harus mati. Sekalipun mereka mau datang sama Tuhan, mereka takut, mereka gemetar. Tidak punya rasa percaya diri, tidak punya jaminan. Tetapi puji Tuhan, oleh karena apa yang Yesus lakukan, Alkitab mengatakan oleh darahnya sekarang saudara dan saya punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Menghadap Tuhan karena dia telah membuka satu jalan yang baru yang hidup. Apa artinya jalan yang baru yang hidup? Semakin saudara datang sama Tuhan, bukannya semakin saudara mati, tapi semakin saudara datang sama Tuhan hari ini, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Amin. Semakin saudara datang sama Tuhan berdoa, semakin saudara datang sama Tuhan buka Alkitab, semakin saudara datang sama Tuhan setiap hari Minggu mengikuti ibadah online, semakin saudara datang, kamu semakin sehat, semakin diberkati, semakin hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa imam besar? Saudara, siapa imam besar saya? Yesus Kristus. Dan saya mau saudara mengerti kalau saudara pelajari baik-baik dalam perjanjian lama. Sejak Allah memberikan imam besar kepada bangsa Israel. Sejak saat itu Allah menghakimi bangsa ini berdasarkan keberadaan imam besarnya. Kalau imam besarnya baik, kudus, apa yang terjadi? Maka baiklah keadaan bangsanya. Berkat datang kepada bangsa ini sepanjang tahun. Tidak ada musuh yang datang memerangi bangsa ini. Musim menuai selalu ada atas bangsa ini. Tetapi kalau imam besarnya tidak baik, korup, berdosa, apa yang terjadi? Buruklah juga yang terjadi atas bangsa ini. Tidak ada berkat yang datang, kutuk yang datang, musim kekeringan, kelaparan, ada musuh datang menghancurkan bangsa ini. Jadi sejak ada imam besar, Allah menghakimi keberadaan bangsa ini berdasarkan keberadaan imam besarnya. Dan hari ini kita tahu kita mempunyai seorang imam besar, artinya Allah menghakimi kita berdasarkan keberadaan imam besar kita. Siapakah imam besar? Saudara, imam besar saya? Yesus. Bagaimana keberadaan imam besar saudara? Apakah dia kudus? Tidak bercacat? Tidak bercelah? Yes, dia kudus, tidak bercacat, tidak bercerah. Dan dia adalah imam besar saudara dan saya selama-lamanya. Artinya saya punya kabar baik selama-lamanya juga. Saudara sehat, saudara diberkati, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 22, kita tiba ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Karena itu, kita sudah tiba di ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah
Dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat di sini berbicara tentang pikiran-pikiran yang jahat yang selama ini ada dalam pikiran saudara. Apakah saya sudah selamat? Apakah dosa saya sudah diampuni? Kenapa saya katakan ini pikiran yang jahat? Saudara harus mengerti. Untuk mengampuni dosamu, untuk menyelamatkan kamu, untuk menguduskan kamu, Allah harus memberikan anaknya. Kalau saudara berkata dan masih memiliki keraguan hari ini, apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah saya sudah selamat? Dengan kata lain, saudara mau mengatakan, Tuhan, apa yang kau lakukan, memberikan anakmu, apa yang kau lakukan, mempersembahkan anakmu untuk menghapus dosaku, belum cukup Tuhan. Pekerjaan anakmu belum cukup, saya masih berdosa. Saya mau kasih tahu, ini jahat. Ini pikiran yang jahat. Saudara menghina apa yang Allah sudah lakukan buat saudara, memberikan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, menggantikan posisimu, menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Kalau hari ini saudara masih memiliki kesadaran akan dosa, saya mau kasih tahu, ini pikiran jahat. Amin. Dan tubuh kita dimurnikan, dibersihkan dengan air yang murni. Tubuhmu dibersihkan dengan air yang murni. Tuhan, apa yang dimaksud dengan air di sini? Firman Tuhan. Memang kamu sudah bersih oleh karena firman yang aku katakan. Dan saya percaya, oke? Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kita sudah lihat tadi dari ayat yang pertama. Itu sebabnya ayat yang ke-22 berkata, karena itu. Amin. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Karena hati nurani kita, hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita sudah dibersihkan dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang meragukan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni, dengan firman. Dan saya percaya kita sudah melihat beberapa firman tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Dan saya percaya firman-firman yang kita baca tadi, yang saudara dengar, yang saudara tahu hari ini, itu membersihkan saudara dari semua pikiran-pikiran yang ada dalam pikiranmu yang selama ini membuat saudara ragu apakah saya sudah selamat, apakah dosa saya sudah diampuni. Saya percaya firman-firman yang tadi saudara dengar bahwa oleh kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya, menghapus yang pertama, hukum Taurat, menegakkan yang kedua, kasih karunia. Oleh karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan, itu sebabnya sekarang dia duduk dan Roh Kudus memberikan kesaksian sama saudara. Allah tidak lagi mengingat dosamu, dia tidak lagi mengingat kesalahanmu. Amin. Dan oleh darahnya sekarang kita punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Saya percaya firman-firman yang kita dengar tadi yang sudah baca, ini firman yang membersihkan saudara. Membersihkan saudara dari pikiran-pikiran yang saudara miliki selama ini. Misalnya seperti, apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah saya sudah selamat? Ini semua sudah dibersihkan. Yang percaya boleh bilang amin. Dan firman-firman yang tadi kita dengar, ini akan membersihkan tubuh saudara, membersihkan pikiran saudara, memberikan kekuatan sama saudara, menyegarkan saudara, sehingga hari ini saudara berani datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, karena dia sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini, semakin saudara datang sama Tuhan, apa yang terjadi sama saudara? Saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Jadi hari ini jangan lagi pernah memiliki keraguan. Datang sama Tuhan. Kalau berdoa sebagai seorang anak. Jangan datang sama Tuhan sebagai orang berdosa. Alkitab tidak pernah mengatakan doa orang dosa besar kuasanya. No, doa orang benar besar kuasanya. Datang sebagai orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Datang. Amin. Saudara berani datang. Kenapa? Karena saudara melihat apa yang sudah anaknya kerjakan di atas kayu salib. Bapak, aku bersyukur karena apa yang anakmu kerjakan di atas kayu salib. Menguduskan saya satu kali untuk selamanya. Dan hari ini aku datang kepadamu Tuhan sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik ketika saudara datang,
Apa yang terjadi? Saudara semakin sehat, semakin hidup, semakin diberkati. Saudara menerima warisan-warisan saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat, Abraham diberikan warisan kepada keturunannya juga, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi hari ini saya mau saudara memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Karena ini luar biasa. Ketika kamu berani datang, apa yang terjadi? Kamu semakin hidup, kamu semakin sehat, kamu semakin diberkati. Yang sakit terus datang sama Tuhan. Amin. Yang mengalami kesulitan dalam ekonomi terus datang sama Tuhan. Kamu semakin hidup, semakin sehat, kamu semakin diberkati. Dan yang membuat saudara berani datang sama Tuhan adalah firman Tuhan yang akan membersihkan saudara. Yang menghalangi saudara datang sama Tuhan adalah pikiran-pikiran, hati nurani yang jahat yang selama ini saudara miliki. Apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah saya sudah diselamatkan? Ini semua pikiran-pikiran yang membuat kamu gak berani datang sama Tuhan. Bahkan ketika kamu datang, kamu takut, kamu gemetar. Terkesan buru-buru. Bapa dalam surga, amin. No. Tuhan tidak mau saudara datang dengan keraguan, dengan ketakutan. Tuhan mau saudara datang memiliki keyakinan, iman yang teguh. Itu sebabnya supaya saudara berani datang dengan hati yang tulus ikhlas, memiliki keyakinan iman yang teguh. Hatimu perlu dibersihkan dari hati nurani yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat. Amin. Tubuhmu harus dibersihkan dengan apa? Air murni. Apa itu ya? Firman. Kita sudah mendengar firman-firman yang bisa membersihkan saudara. Amin. Sehingga saudara dibersihkan dan memiliki keberanian untuk menghadap Allah. Apa saja firman? Tadi kita sudah lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan untuk menghukum saudara, tapi dia untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Menghapus yang pertama, perjanjian lama. Karena dia tahu ada cacat, ada kesalahan di perjanjian yang lama. Dia bikin perjanjian yang kedua. Amin, dia tegakkan yang kedua. Apa itu? Kasih karunia. Dan waktu Yesus menggenapi perjanjian yang kedua, di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Roh Kudus menyaksikan segala sesuatunya di sana. Dan Roh Kudus hari ini memberikan kesaksian sama saudara. Waktu Allah buat perjanjian yang baru, Allah bersumpah, aku tidak akan lagi mengingat dosamu, aku tidak lagi mengingat kesalahanmu. Apakah ini memberikan kekuatan sama saudara untuk berani datang? Tuhan gak lagi ingat kesalahanmu, dia tidak lagi ingat dosamu. Kebenaran ini akan membuat saudara berani datang menghadap Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan, oleh karena kehendaknya inilah, bukan kehendak siapapun, bukan kehendak pendeta, bukan kehendak pastor, tapi kehendak dari otoritas yang paling tinggi, yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena kehendak Allah, saudara dan saya dikuduskan satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Apakah kebenaran ini membuat saudara selama-lamanya tetap berani datang sama Tuhan? Amin. Miliki keberanian. Saudara harus tahu kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Tuhan mau kamu datang, berani datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Memiliki keberanian. Amin. Kenapa? Kenapa Tuhan mau saudara datang? Karena anaknya sudah membuka satu jalan yang baru. Dan hidup. Tuhan mau ketika kamu datang, apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu ketika kamu datang kepada Tuhan, kamu semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun keberadaanmu, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Terus datang sama Tuhan. Miliki keberanian datang sama Tuhan. Karena ketika kamu datang sama Tuhan, disitulah saudara menghampiri tahta kasih karunia. Tahtanya bukan lagi tahta penghukuman, jangan takut. Tapi tahtanya adalah tahta kasih karunia. Ketika kamu datang kepada tahta kasih karunia, kamu akan menemukan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kamu semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Miliki keberanian datang sama Tuhan. Kamu semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya.